Ya, kita lanjut. Tadi ternyata saya salah ini ya, salah mencet meeting. Jadi di sini nggak tahu kenapa nggak nongol ya untuk kelas Android-nya, padahal di webnya tuh ada ya. Ya, saya juga nggak tahu. Oke, kita lanjut. Tadi sampai ini ya, nampilin toast-nya. Nah, jadi untuk ngebind view-nya cukup gini aja ya. Jadi ini tugas dari song holder adalah kita punya data dan kita punya view, ya kan? Kita punya data kita taruh di song ini ya. Terus kita punya view ya, di konstruktornya ada. Nah, eh, tugasnya dari song holder itu masang data ya. Kita punya data dipasang ke view-nya ya gitu. Termasuk nambahin listener, terus nanti kalau tiba-tiba datanya berubah ya kita ubahnya di sini song holder. Nah, ini kalau sudah ya berarti di sini di bagian adapter ini kita bisa masukin song holder di sini ya, song holder. Nah, begini. Gitu. Jadi kenapa kok kita harus bikin song holder duluan ya karena ini ya. Kita harus taruh parameter song holder tuh di sini. Gitu. Si song adapter ini butuh tahu ya. Holdernya siapa sih gitu loh. Kan ada di sini. Oke, nah kalau sudah di song adapter ini ada tiga ya, ada tiga function yang harus diimplement ya. Nah, ini kalian klik aja di garis merah ini ya. Nanti kan ada lampu warna merah ini saya klik. Nah, ini ada tulisan implement member. Ini dipencet aja ya supaya kita tahu fungsi mana yang harus diimplement ya. Nah, ini ada tiga ya. Kalian pilih semua ya, pilih tiga-tiganya, terus pencet OK. Nah, ini akan nongol ya. Ini tiga function yang harus diimplement ya. Gitu. Oke, kita mulai dari yang atas dulu. Yang pertama adalah namanya onCreate view holder ya. Kembaliannya apa? Kembaliannya adalah song holder ya. Nah, kembaliannya berupa song holder. Jadi di fungsi yang pertama ini itu adalah proses instansiasi song holder ya. Itu diinstansiasi di sini. Nah, tentunya di sini kan kita bakal return song holder ya. Dalamnya ada parameter view ya, v. Ya, kan dia butuh nerima parameter berupa view ya. Nah, di sini kita harus bikin parameter view itu di sini ya, tipenya view. Nah, bikinnya caranya gimana? Nah, kan kita kan punya item song di sini ya. Kita punya item song di sini. Nah, ini harus kita convert ya ke dalam bentuk object view, terus baru kita kirim ke sini ya. Kemarin waktu materi fragment masih ingat kan? Kita kenal yang namanya layout inflator ya. Tugasnya layout inflator itu mengubah XML menjadi objek. Nah, ini juga sama, kita pakai layout inflator ya. Gitu. Nah, ini kita pakai namanya layout inflator ya. Nah, cara makainya agak sedikit berbeda karena kalau kemarin kan layout inflatornya kan sudah ada di parameter ya. Kita tinggal pakai doang. Tapi kalau ini kan kita belum punya layout inflatornya ya. Jadi kita harus panggil kelas layout inflator, terus kita panggil inflatornya mau dari mana konteksnya. Nah, konteksnya kan kita punya ya parentnya di sini ya, view groupnya. Nah, kita pakai aja view groupnya. View group itu maksudnya layout induknya ya. Layout induknya kan di sini nanti ya. Main activity-nya ini sebagai layout induk. Nah, itu yang kita pakai konteksnya ya. Ini kita pakai seperti ini, parent.context. Kemudian parameter yang kedua itu adalah, bentar, parameter satu. Nah, fungsi yang kedua adalah inflate langsung ya. Kita mau inflate dari mana? Nah, kita inflate dari ini, layout ini. Namanya item underscore song ya. r.layout item song ya. Itu terus parameter yang kedua kan view groupnya ya, view groupnya adalah parent. Terus kemarin parameter yang ketiga kita set false ya, apakah dia akan di set sebagai root, kan jawabannya enggak ya. Kita set false. Nah, gitu doang ya. Di sini kita isinya hanya menginflate ya, menginflate XML menjadi object view ya, baru kita kirim ke song holder di sini ya. Gampang ya. Oke, parameter function yang kedua judulnya onBind view holder. Ini kan kita punya data ya, disimpan di dalam list song ya. Nah, list song ini kan datanya harus kita pasang satu-satu ke dalam song holder kan. Nah, itu tugas dari fungsi ini, onBind view holder. Jadi onBind view holder ini dipanggil oleh sebuah looping ya. Jadi ini akan dipanggil oleh sebuah looping yang bakal ngeloop mulai dari indeks 0 sampai indeks yang paling terakhir dari list song ya. Nah, indeksnya tuh ada di sini di parameternya ini. Nah, jadi di sini kita sudah dikasih song holder ini ya. Kita punya song holder dan kita punya posisi datanya. Ya, kita di sini tinggal ini aja holder.bindView ya.
Terus kita kasih list song ya di posisi ke ini position. Nah, sesuai position ini. Nah, selesai. Ya, gampang banget kan? Gini doang. Gitu. Jadi ini fungsi ini itu yang bertugas masang data ya kan datanya kita sudah sediakan di sini ya dipasang ke song holdernya. Nah itu tugasnya di sini. Nah yang terakhir ini kalau ini gampang ya buat tahu berapa jumlah itemnya ini mah tinggal langsung aja list song ya dot size return ya di return atau langsung pakai sama dengan aja juga bisa ya ini sama dengan list song dot size size ini. Oke, sudah selesai. Ini bagian yang paling susah ya. Bukan susah secara codingan, tapi susah untuk dipahami mungkin ya, karena memang sangat-sangat baru ya. Ini alurnya itu kan agak sedikit membingungkan ya pertama kali ya. Tapi kalau sudah terbiasa ya sebenarnya apa namanya nggak serumit yang dibayangkan ya. Intinya kalian harus tahu masing-masing fungsinya ya. Song adapter ini buat apa, song holder buat apa, terus ini masing-masing function ini buat apa itu kalian harus tahu ya. Gitu. Nanti kalau mau custom jadi gampang ya. Oke, nah kalau sini sudah, nah kita tinggal pindah ke ini layout main activity-nya ini ya. Ini saya pakai tetap pakai constraint aja nggak apa-apa nanti kan saya cuman itemnya cuman ini doang apa namanya eh, satu layout doang yaitu recycler view ya di sini sudah ada ya recycler view ya sudah disediakan di sini ini tinggal saya taruh ke sini ya gitu tapi ini ngeset constraint-nya ini susah ya. Mungkin saya pakai ini aja deh. Sebentar. Oh, nih, saya pakai ini dulu aja ya. Ya, pakai linear layout aja lah biar kalau constraint layout ini kan harus ngeset constraint-nya ya. Merepotkan ya. Saya pakai linear layout aja. Orientasinya vertikal ya. Nah, gini aja. Oke, nah kalau sudah, ini recycler view-nya langsung saya taruh di sini ya. Gini. Udah. Nah, di sini recycler view-nya itu jangan lupa di set ID-nya ya. Saya singkat RCY namanya recycler view song ya RCY song ini ya gitu. Nah sekarang saatnya kita pindah ke main activity ya. Nah di sini kita akan mengeset ya kita kan punya recycler view di layoutnya nih ya di layout main activity-nya. Nah di sini recycler view-nya kan kita harus instansiasi ya otomatis ya RCY song sama dengan find view by ID tipenya adalah recycler view ya ID-nya tadi RCY song ya. Ini step yang pertama. Step yang kedua adalah kita bikin song adapternya ya. Kan di sini kita sudah punya kelas song adapter ya. Tentunya harus kita instansiasi dong di sini ya. Song adapter. Dia butuh satu parameter oh berupa ini ya. Datanya malah lupa ya. Kita bikin dulu datanya di atas ya. List song ya. Tipenya release ya. Song. Song. Nah, ini. List song kita taruh di sini. Nah, oke. Kemudian berikutnya apa lagi sih? Oh, layout manajernya ya. Recycler view-nya nih kan kita bikin objeknya kan masih kosong ya. Recycler view-nya ya. Itu kita harus ngeset layout manajernya ya. RCY song layout manager ya sama dengan ini pakai linear layout aja ya. Jadi recycler view-nya tuh harus dikasih apa namanya? Layoutnya ya. Jenis layoutnya mau pakai apa. Nah, ini pakainya linear layout manager ya. Berarti pakai linear layout gitu. Terus ini sudah adapter sudah. Nah, terakhir recycler view-nya ini kita set adapternya ya, sesuai dengan adapter yang kita bikin di sini ya. Nah, ini. Oke, selesai ya. Nah, oh cuman ini ya, ini rilisnya belum ada datanya ya. Kita harus tambahin data baru ya. List song saya add ya. Songnya tadi parameternya apa ya? Oh sebentar, gambarnya dulu. Nah, gambarnya kita belum punya ya. Kita cari dulu ya di internet.
Oke, BTS cover misalnya, album. Ya, saya ambil sembarang aja lah ya. Saya download BTS cover. Terus apa lagi ya? Blackpink cover. Ini K-pop mania itu ya ceritanya ya. Yang kotak mana ya? Ini kotak ya. Oke. Oke, nah kita sudah saya download tiga aja ya, ada tiga cover. Kemudian, nah kita tambahin ke sini ya, saya tambahin ke drawable ya. Saya tambahin image asset ya, image asset. Nah di sini, bentar saya ambil image-nya di bagian download. Duh, kok nggak urut? Saya pindah dulu aja deh ini ke desktop ya. Hmm, biar gampang nyarinya ya. Desktop cover mana? Nah ini. Yang pertama misalnya BTS ya. Oke, saya next. Eh, namanya lupa saya ganti ya. Bentar. Tadi namanya apa ya? Oh, IC Launcher ya. Lupa diganti ya. Oke, oke. Saya delete dulu aja. Oh, atau pakai yang ini aja deh. Kok ini sih? Nah ini namanya tadi lupa ya. BTS cover ya. Oke, saya next. Oke, finish. Terus yang kedua, terus ini, oh, ke generate otomatis ya, nggak apa-apa lah. Oke, nah ini sih karena saya nggak ubah-ubah parameternya, jadi dia ke bentuknya agak banyak ya. Ada yang ini cover biasa ya, file gambar biasa, ada yang untuk foreground ya, ada yang untuk background ya, ada yang bundar juga ya, bulat juga ada ya. Gitu. Itu bisa diganti-ganti sebenarnya, cuman saya malas otak-atik ya. Jadi kalau nggak perlu ya tinggal dihapus aja ya. Gitu. Yang kita pakai yang polosan ya. Misalnya ini Blackpink cover ya, yang foreground sama roundnya ini nggak usah ya. Oke, nah di sini saya nambahin data baru ya. Ini pura-puranya data dummy gitu ya. Kalau yang asli sih nanti ngambil datanya dari database, kalau enggak ya dari API gitu ya. Oke, song tadi parameternya apa aja sih ini? Title, singer, cover, sama ranking ya. Oke, title. Saya nggak hafal lagu-lagunya. Ini K-pop ya, saya pakai lagu anak-anak aja, balonku gitu ya. Title, terus singer ya, balonku singernya BTS ya. Terus covernya tadi, eh,
pakai yang BTS cover ya. Oke, kita pakainya apa sih? Saya agak lupa ya. Get resource apa? Oh, langsung R ini ya. r.mip r.mipmap dot BTS cover. Oke. Nah, yang terakhir rankingnya ya. Rankingnya tadi integer. Oke, ini ranking 1 misalnya. Oke, nah ini tinggal saya copy ya. Ini pelangi. Terus ini anu apa namanya? Nina Pupu. Yang kedua ini penyanyinya Ayu. Ayu cover ranking 2. Ini Blackpink. Blackpink cover rankingnya 3. Sip. Nah, oke. Ini sudah ya. Sekarang saya mau coba tes. Tuh, pairingnya udah berhenti. Mungkin karena ini ya, kelamaan nggak diapa-apain gitu. Akhirnya keputus sendiri ya. Tadi kan udah saya sambungin. Percuma berarti tadi ya kita nyambungin di awal ya. Oke, saya pairing ulang. Mungkin sambil nunggu ada yang mau ditanyain nggak tentang recycler view? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, saya Saya permisi, Pak. gimana? Ini ya saya kok bagian list song ad-nya kok judulnya garis bawah merah-merah. Kenapa ya? List.add-nya. Saya screen ya, Pak ya. Oh ya, boleh. Masih belum diizinkan, Pak. Oh ya, ini multiple. Oke, sip. Oke. Sorry, salah. Yang mana sih? Sudah kelihatan belum, Pak? Udah. Nah, yang ini Pak, ada di sini kok ada garis merahnya. Oh, itu salah tipe biasanya. Ya, coba kamu cek rankingnya, itu kan string tuh. Kamu ngesetnya Ini, string apa integer? Coba di ini Pak, song. ikut ini Pak. Oh, itu rankingnya integer itu. Nah, kamu Oh, ini apa? Oh, yang paling kiri kan ranking tuh harusnya, bukan title oh, tempatmu, nggak bisa dia. Oh ya, Pak, sorry Pak, ya sorry. kan? Oke, siap Pak. Iya Pak. Ah, Oke, oke. ya, ya. Baik, saya perbaiki. Salah urutan aja. Iya Pak. Oke, tempat saya tadi nggak mau dikompal, ada duplikat resource ya. Sebentar. Duplikat resource apa sih ini? Map MDPI 2. IC launcher round. IC launcher round. Oh, sebentar yang mana sih? Gara-gara ini tadi kayaknya ya, pas awal tadi saya nggak ganti namanya ya. Namanya tetap IC launcher. Nah, IC launchernya jadi kebentuk 2 kali ya. Otomatis error ya. Sebentar, ini round HDPI ya. Tapi di sini cuma satu sih. Ini kan beda ya, PNG sama WebP ya. Eh, Bentar, saya run lagi. APPSRC res mipmap MDPI, mipmap MDPI. Saya buka langsung aja deh. Res mipmap MDPI. Oh, ini ya. Hasil launcher round. Terus ya, semoga terselesaikan. Oh, tapi semuanya kena MDPI, HDPI. Hmm. Oh, iya, iya, iya.
Saya ubah yang PNG aja ya. Yang PNG ini yang saya hapus. Ini yang gambarnya BTS ini ya. Yang asli kan ini nih, yang WP ini kan Android ya. Nah, ini kan nggak boleh namanya sama meskipun ekstensinya beda ya. Ini dianggap file yang sama karena kita waktu manggil file itu kan yang dipanggil cuma namanya aja ya, tanpa ekstensi. Berarti ini saya hapus. Oke, delete anyway. Ini ada nggak ya? Ya coba lagi aja deh. Saya run lagi. Loh, mau banyak error ini apa nih? Waduh, tambah 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 hancur malah ya. IC launcher not found. Waduh. Oh, yang IC launcher yang biasa malah hilang ya. Astaga. Oke, pakai cara cara bodoh aja. Saya copy IC launcher dari project lain ya. app src main crash pakai yang MDPI aja. Nah, ini IC launcher WP. Tadi yang nggak ada IC launcher. Ya, IC launcher, bitmap IC launcher nggak ada ya. Iya, IC launcher yang biasanya nggak ada. Oke. Nah, baru bisa ya. Ya, karena insiden di awal tadi, ya, saya, oh, tiba-tiba terputus sejenak ya. Kayaknya internetnya ada masalah. Oke. Nah, ini sebentar. Kok nggak keluar apa-apa ya? Oh, sudah keluar di tempat saya ya. Bentar, saya show ya. Lupa saya. Oke, di tempat saya sudah jadi ini hasilnya ya. Nah, ini sudah berhasil keluar ya. Tampilannya seperti ini ya. Kalau dipencet ini bisa keluar tulisan BTS balonku ya. Kalau ini yang kedua saya pencet Ayu Pelangi ya. Nah, ini kalau ketiga saya pencet, pencetnya dimanapun ya, di covernya boleh, di sini juga boleh ya, di covernya misalnya ini ada Blackpink, ini Nabubu ya, gitu. Nanti kalau mau diganti, misalnya dari sini, kalau mau, misalnya waktu dipencet itu dia pindah ke halaman lain ya, muncul detail lagunya ya, ini tinggal diganti aja. Pakai intent terus start activity kayak gitu ya, seperti itu. Nah, ini mungkin saya tambahan sedikit ya. Kalau misalnya tiba-tiba datanya berubah, bukan berubah, nambah, sorry ya, datanya nambah. Kita tambahin apa namanya di sini ya, ada lagu baru ya, BTS aja, covernya pakai yang sama aja. Nah, lagunya Naik Delman misalnya ya, ranking 4. Nah, ini kalau saya run ya, saya coba run langsung ya, kira-kira muncul enggak? Nah, kita buktikan saja. Nah, ternyata langsung muncul ya. Jadi kalau misalnya ini canggihnya Recycler View ya. Kalau pakai Recycler View itu kalau apa namanya, listnya berubah ya, release-nya berubah, entah datanya nambah, berkurang ya, diupdate itu otomatis tampilannya di sini akan langsung ke update juga ya. Gitu. Jadi di tengah-tengah kalau kalian mau nambah data ya langsung ke release-nya aja. Jadi untuk Recycler View-nya nggak usah diotak-atik. Nah, itu bedanya Recycler View sama
list view ya, kalau kita pakai komponen list view yang lama ya. Di sini kan ada nih list view ya. Kayaknya udah masuk legacy. Nah, ini list view ini kan komponen yang lama ya, sebelum pakai recycler view kita pakainya list view ya. Makanya simbolnya sama. Nah, kalau pakai list view itu kalau kita datanya update ya, kita tambahin seperti ini, itu nanti di sini nggak langsung nambah ya. Tidak akan langsung apa namanya? Nambah di sini ya. Kita harus ya di trigger dulu entah diapain gitu ya. Baru di sini akan bertambah. Intinya gitu. Nah, itu tentang recycler view ya. Yang harus kalian dalami itu yang bagian ini ya, song adapternya ini. Ini sebenarnya kan nggak terlalu banyak nih, cuman 30-an baris ya. Nah, cuman kalian harus tahu ya fungsi-fungsinya, ini cara alur kerjanya ya, bagaimana ya. Nggak terlalu panjang kok. Terutama setelah pakai Kotlin itu ini saya bilang ini agak pendek. Kalau dulu waktu masih pakai Java ini source code-nya agak panjang, kayaknya sampai 50-an baris lebih ya. Tapi sejak pakai Kotlin itu bisa dipersingkat ya, jadi lebih ringkas gitu. Saya boleh lihat bagian item song XML nggak, Pak? Kayak saya ada yang salah Oh, jadi song ini. bukan tampilannya. Bukan yang SML ya? item. Oh, Iya, Pak. yang ini. Yang ininya ya. Ya, saya tampilannya itu kok jadi berhasil ambil, cuman jadi apa tempat-tempatnya berantakan gitu. So, Oh, kurang apa? itu sih kalau saya tadi cuma Oh, ya. coba-coba ya. Oh, gravitinya. Oke, Pak. Oh ya, gravity-nya center. Bukan lewat gravity ya, tapi Gravity ya. gravity doang. Gravity itu untuk konten ya, konten di dalamnya center. Kalau saya ganti layout gravity yang center, Ya. berarti yang disenterkan adalah linear layout ini terhadap parent-nya. Jadi linear layout-nya ini yang kotak yang gede ini itu akan center terhadap parent. Itu kalau yang layout gravity. Tapi kalau gravity Oke, doang, Pak. yang di center adalah konten di dalam linear layout-nya ini. Jadi ininya yang disenterkan. Bedanya di situ. Oh iya. Jadi ada Saya dua. jelaskan saya lagi ya, Pak. Oh ya, Saya mau siap. tanya satu lagi, Pak. Ini jadinya kok besar sekali, ini masalah apa, Pak? Oh, Kalau itu di bagian. ini apa namanya? Linear layout-nya match parent height-nya. Coba di bagian atas sendiri itu height-nya. Nah, Ini itu. match parent. Nah, itu Ini diganti match wrap parent, Pak. wrap content. Oh, Wrap content. Nah, harusnya sudah oke, sudah, Pak. Oh, mantap. begitu. Baik. Terima kasih, Pak. Kalau match parent dia akan berusaha istilahnya bahasa Jawanya dipolke sampai mentok Oke. gitu. Oke, Pak. Height-nya akan dimentokin ya sesuai ukuran Oh, parentnya. Tapi kalau siap, wrap Pak. content hanya dibikin seperlunya aja. Ya, oke. Bisa. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin. Pak, mau tanya bentar yang tadi, yang diklik yang ada tosnya tadi. Oh ya, Itu ini ya misalkan kalau pakai indent tuh bisa ya Pak? Jadi bikin indent di dalam situ. bisa. Nih saya contohin ya. Misal saya bikin intent, misalnya nanti mau buka internal error si intent ya. Dari konteksnya kita bisa pakai ini p.konteks ya. Pokoknya sembarang konteks itu bisa dipakai di sini ya. Yang penting konteks ya. Nah, terus misalnya dari sini kita mau ke main activity ya. Nah, kayak gini. Terus di sini tinggal start activity ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Oh, kalau nggak ada start activity, kalau di fragment kemarin kan ada ya. Nah, kalau nggak ada kita bisa panggil dari konteks ini ya, start activity terus i. Nah, kayak gini. Ini caranya kalau mau pindah halaman. Gitu. Konteks ini kayak ini, kayak menyimpan apa namanya istilahnya activity-nya itu loh. Rohnya activity itu disimpan di konteks ini ya. Jadi di sini di dalam konteks ini kita bisa panggil start activity, terus ya macam-macam apapun yang bisa dilakukan oleh activity, ya itu bisa dilakukan oleh konteks ya. Itu seperti itu. Ya, ini caranya kalau mau pindah halaman ya. Siapa tahu mau nampilin detailnya itu kan, detail lagunya, deskripsinya dan lain-lain gitu ya. Ya tinggal di sini i.put extra ya, judulnya put extra, title-nya, terus mungkin ada deskripsinya juga kan bisa juga ya. Barangkali kan deskripsinya nggak ditampilin di sini. Di item song memang nggak ada tempat buat nampilin deskripsi, tapi kan di songnya ini kan barangkali kalian punya atribut deskripsi gitu ya. Barangkali ada ya, tambahin file description gitu ya. Tipenya string, defaultnya kosong. Nah, ini kan bisa juga ya.
Jadi kalau nggak dimasukin ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau ada deskripsinya, ya barangkali di sini mau ditampilin detailnya gitu. Waktu dipencet itemnya, terus nampilin detailnya kan bisa juga. Ya. Tinggal tadi input ekstra, misalnya deskripsi, ya song.description. Nah, kayak gini. Misalnya gitu. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Untuk latihannya apa sih minggu ini? Pak, Ya, gimana? saya mau bertanya tentang latihan mandirinya itu, Pak. Oh, ini. Iya, itu kalau misalnya buat kontak telepon, itu ke halaman baru. Nah, halaman barunya itu isinya tuh deskripsi detailnya itu terserah kita atau bagaimana ya, Pak? Terserah, yang penting ada konten yang berbeda. Jadi kalau misalnya di daftar kontaknya itu cuma muncul nama doang, ya, atau nama sama foto gitu ya. Nah, nanti waktu dibuka itu ada detailnya yang lebih dalam, misalnya ada tambahan nomor, terus email, terus apapun terserah sih, gitu. Oh, gitu. Nah, Terus jumlah kontaknya, kenapa? jumlah kontak daftar kontaknya itu, Jumlahnya? iya, Jumlahnya bebas, terserah. bebas. Cuma buat nyoba doang kok. Oke, makasih, Bu. Sip. Jadi ya ini list kontaknya intinya ya misalnya cuma nama doang juga nggak apa-apa sih. Ya nama sama foto ya atau nama doang juga nggak apa-apa. Nanti kalau dipencet baru muncul detailnya ya ada nomornya, ada emailnya gitu. Kan kalau kalian buka di phonebook HP kalian kan cuma nama doang ya kayaknya ya. Setahu saya cuma nama doang. Kontak. Iya cuma nama doang, bahkan nomornya pun nggak ada yang ditampilkan. Ya. Kalau dipencet baru keluar nomornya. Ya, gitu. Nama sama foto sih kalau di sini di Android. Kalau kalian mau nama doang juga nggak apa-apa ya. Karena esensinya adalah kalian bisa nggak nampilin itu tadi pertama cuman informasinya ditampilin cuma nama doang, terus setelah dibuka ada detailnya gitu. Jadi dari sini tinggal nambahin ini tadi yang saya barusan bilang ya, pakai intent ini ya. Terus tinggal i.put extra apa gitu. Ya. Nomor teleponnya, emailnya, ya dan seterusnya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dulu? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Untuk pengumpulan GitHub-nya itu, Pak, apa bisa pakai zip ya, Pak? Hah, pakai zip? Soalnya kayak kemarin itu, Pak, saya upload, dia ada kayak tulisan Yoza trying to upload 100 file gitu, Pak. Jadi nggak terupload dia, Pak. Oh, trying tuh kok bisa ya? Pakai apa nguploadnya, Bang? Dari GitHub-nya, Pak. Oh, pakai kalau enggak pakai ini aja, pakai software-nya aja. Kalau saya sih pakai ini, pakai command prompt ya. Jadi misalnya apa namanya, mau mengupload nih, kamu tinggal masuk ke foldernya, ya. Terus tinggal git commit gitu ya. Kalau terus enter ya, terus kalau udah git push gitu, selesai. Harusnya sih cepet ya. Saya biasa ngupload ke server cepet kok sebenarnya. Gitu. Cuma kalau lewat webnya, nah nggak tahu, saya nggak pernah pakai dari webnya malahan ya, dari web GitHub-nya gitu. Mungkin sebenarnya ada banyak file yang anu ya. Jadi kalau pakai ini kan ada file-file yang pakai ini ya, git ignore ini ya. Kelihatan nggak ya? Oh nggak ada ya. Jadi kalau sebenarnya kalau dari sini nggak semua file itu diupload ya. Kalau pakai aplikasi itu ya ada beberapa yang diabaikan. Jadi yang diupload hanya file-file utama aja. Gitu. Tapi ya harusnya nggak terlalu lama juga sih. Ini ukurannya cuma berapa sih? 40 mega ya. Harusnya nggak lama sih. Gitu. Saya saranin sih pakai itu aja, pakai aplikasinya aja ya. Aplikasinya apa ya? Source tree mungkin bisa ya. Source tree ini kayaknya bisa juga. Nah, ini juga bisa ya, pakai source tree nanti di set ke GitHub
atau base GitHub client. Source tree bisa ya, GitHub desktop ternyata ada juga ya. Saya malah nggak pakai aplikasinya. Nah, saya langsung pakai terminal soalnya. Nah, ini jadi kalian tinggal bikin repository di GitHub ya, terus apa namanya? Di-copy ke komputer kalian, nanti terus kan di sini tinggal anu aja. Setiap kali kalian nambahin file baru kan tinggal commit ya. Tombol commitnya ini malah nggak kelihatan tombol commitnya ya. Yang source tree tadi malah kelihatan ya. Nah, ada tombol commit ya. Commit itu nyimpan ya. Kalau udah di push ya, push itu ngupload ke server itu biasanya cepet kok. Paling nggak nyampe 1 menit ya. Saya biasanya gitu. Ya pakai ini aja, aplikasi aja. Gitu. Gampang kok makainya ini. Ya. Kalian belajar untuk ini ya, apa namanya, versioning. Jadi kalau kalian besok kerja jadi programmer atau nggak usah programmer lah, kerja apapun ya, bidang IT itu kalian harus menguasai ini ya. Apa namanya? Kayak ini apa namanya? Ya source control ya buat versioning. Gini. Ini kan hal yang umum gitu kalau di dunia IT. Ya, jadi kalian harus menguasai ya. Ini makanya gampang kok. Apalagi kalau cuma sendirian ya. Ini sebenarnya kan ini untuk kolaborasi ya. Jadi yang kolaboratornya bisa banyak orang di sini ya. Ya kan bisa banyak orang. Nah, itu kita jadi tahu oh siapa sih yang nambahin ini barusan gitu. Ya. Gitu. Nah, kalau kalian kan kolaborasinya sama saya. Saya kan yang ngoreksi soalnya ceritanya gitu. Sama biar kelihatan aja sih track waktunya itu. Gitu. Ya, pakai aplikasi ini aja kalau misalnya kalian kesulitan ya nguploadnya. Gitu. Kalau bisa ya jangan di zip sih. Kalau di zip nanti saya susah bukanya soalnya ya. Kalau apa namanya? Tanpa zip kan saya bisa langsung buka di webnya itu saya cek gitu ya. Kalau butuh saya download baru saya ambil gitu. Tapi kalau di zip saya harus download dulu ya. Kebanyakan yang di-download. Soalnya nanti komputer saya penuh hard disknya ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak, saya mau tanya ya Pak, kalau misalnya kayak daftar kayak kontak gitu kan ada kayak bentuknya data itu kan kayak JSON gitu kan Pak. Nah itu nanti ditaruhnya di mana gitu? File JSON-nya itu terus kayak nanti kan kayak biar tinggal langsung dipanggil gitu kan Pak. Oh, kalau JSON-nya itu pakai string. Nggak disimpan ke file, nggak. Pakai string biasa. Jadi stringnya panjang JSON itu. String biasa. Gitu. Jadi nggak pakai file tertentu sih. Ya, jadi kalau mau nambah data, ya tinggal ini ya. Song, terus string JSON-nya kayak gini. Misalnya nama, ya Christian, gini kan. Oh, pakai petik 1 ya berarti ya. Karena petik 2-nya dipakai di luar. Ya. Nah, kayak gini, koma, IPK, kayak gitu tuh. Ya. Seperti ini. Ini kalau mau pakai JSON gini. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Waktunya tinggal kurang dari 1 menit. Ya. Ya mungkin kalau ada yang mau ditanyain lagi bisa lewat grup ya atau lewat chat gitu. Ya, sebentar lagi kita berpisah otomatis ya. Ya, gitu aja mungkin untuk hari ini ya. Sampai ketemu lagi.